Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa menyapa kalian di podcast kali ini. Saya Cindy Fitriani Ananta dengan NIM 250166444 kelas 2025U. Hari ini kita akan mengobrol tentang topik yang sangat penting dengan dunia pendidikan, khususnya di sekolah dasar, yaitu cara mendidik untuk membentuk karakter di sekolah dasar. Kita semua tahu kalau sekolah dasar bukan hanya tempat anak-anak untuk belajar menulis, membaca, berhitung, tapi di sekolah dasar merupakan fondasi awal terbentuknya karakter seorang anak. Dan hari ini saya tidak sendirian, kita sudah kedatangan narasumber istimewa. Beliau seorang guru SD yang sudah berpengalaman membimbing murid-murid dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Mari kita sambut Bapak Purnawan SPH. Selamat datang Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji syukur, sehat, baik selalu. Ya. Alhamdulillah. Baik Bapak, kita langsung saja ke pertanyaannya. Ya. Kan banyak orang tua dan calon guru seperti saya ini sering bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya cara mendidik anak di sekolah dasar supaya tidak hanya pintar akademis tapi juga pintar karakternya, kayak karakter yang positif gitu Bapak. Ya, cara ya, berbicara tentang cara, sebenarnya ada beberapa cara atau bahkan banyak cara yang bisa kita terapkan dalam upaya membentuk karakter seorang murid ya. Ada banyak cara, tetapi dari sekian banyak cara itu kalau saya melihat cara yang bisa kita pakai itu adalah melalui pembiasaan ya. Jadi pembiasaan yang dilakukan di sekolah ini, yang namanya pembiasaan berarti tujuannya adalah membuat murid itu terbiasa. Sebab kita yakin bahwa sesuatu yang diulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan. Nah, sebuah kebiasaan yang akan terus dimiliki oleh seorang anak, seorang murid itu, maka akan terbentuklah karakter. Ya, jadi kata kuncinya adalah pada pembiasaan. Ya, gitu. Kalau bicara praktis sehari-hari ini di kelas ya Bapak? Iya. Metode atau langkah sederhana apa yang biasanya paling efektif menurut Bapak untuk menanamkan karakter Bapak? Baik. Nah, metode untuk menanamkan yang dari awal tadi itu adalah berangkat dari pembiasaan ya. Makanya di sekolah SDN Dawetan 2 ini mulai dari pintu gerbang ketika seorang murid memasuki area sekolah, maka pembiasaan yang dilakukan oleh seorang murid adalah bertegur sapa kepada Bapak Ibu guru. Jadi memberi salam. Kami para tenaga pendidik ada saat tiket. Nah, disitulah para murid memberi salam, ya, memberi salam kepada Bapak Ibu guru. Nah, pembiasaan itu di pintu masuk. Lalu ketika mau masuk kelas juga memberi salam, ya, memberi salam kepada Bapak Ibu guru. Lalu contoh-contoh kecil yang bisa dilakukan sebagai contoh pembiasaan adalah disiplin dan tertib di kelas. Ya, saya memberikan contoh sederhana ya. Sebuah pembiasaan adalah kecenderungan anak-anak adalah setelah selesai duduk akan begitu saja pergi meninggalkan kursi dengan tidak rapi. Nah, menjadi pembiasaan contohnya adalah selesai duduk harus merapikan kursi. Nah, itu akan tertanam dalam diri seorang murid, bukan hanya di kelas, bahkan dalam keseharian. Misal, di rumah atau suatu saat makan di warung, di restoran, selesai makan walaupun ada pelayan ya, tapi kita merapikan. Nah, itu salah satu contoh sederhana. Nah, belum lagi kayak misalnya hal-hal rohani, pasti ada doa. Nah, itu menjadi pembiasaan di sekolah kita di SDN Dawetan 2 ini. Doa ya, ada sholat duha, ada doa pagi, baik yang Muslim, yang Islam, yang Kristen, yang Hindu ada semua ya.
Dan pastinya pendidikan kalian di sekolah tidak bisa berdiri sendiri ya, Ya. Kak. Bagaimana caranya agar di sekolah dan orang tua bisa bekerja sama mendukung pembentuk karakter pada anak? Nah, terkait dengan orang tua. Nah, dengan orang tua, SDN Hidayah Wetan 2 mengupayakan adanya komunikasi ya. Komunikasi sebagai bentuk kerjasama dengan orang tua atau wali murid. Nah, memang secara praktis yang lebih mudah kalau sekarang contohnya melalui media sosial WhatsApp ya, melalui grup-grup kelas itu Bapak Ibu berkomunikasi, Bapak Ibu berkomunikasi dengan Bapak Ibu wali murid itu membangun komunikasi, lalu juga perlunya membangun pemahaman yang sama tentang pembentukan karakter ini. Jadi antara orang tua di mana beliau-beliau ini yang bertanggung jawab dengan anak ketika ada di rumah. Nah, sementara Bapak Ibu guru ketika ada di sekolah, supaya tidak ada misalnya tumpang tindih, simpang siur atau standar ganda. Nah, itu contoh. Ada pernah terjadi ya. Nah, kita sharing-sharing dengan sesama rekan guru adalah contoh sederhana. Ketika seorang murid, seorang anak kebetulan diantar oleh orang tuanya, anak ini terlambat. Nah, kami Bapak Ibu guru akan memberikan disiplin. Tentunya ini disiplin yang sesuai, bukan sesuatu yang berlebihan, apalagi disiplin fisik. Tidak. Nah, ada saat-saat di mana orang tua itu seolah-olah dalam tanda kutip nggak lega, nggak mau anaknya mendapat disiplin. Nah, ini kan sesuatu yang perlu pemahaman. Jadi ketika pihak sekolah mau membentuk anak dengan disiplin ini, orang tua pun harus bahu-membahu. Jadi pembentukan karakter bukan tanggung jawab semata-mata sekolah ataupun semata-mata keluarga atau orang tua. Jadi diperlukan, mungkin kalau saya pakai istilah sinergi kebersamaan. Gitu ya. Apalagi di zaman sekarang kan banyak anak-anak sekarang sudah sangat terpengaruh oleh teknologi ya Bapak. Ya. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam membentuk karakter anak di sekolah di tengah perkembangan teknologi yang pesat ini? Ya memang masa kami dulu ketika ada masih di SD dengan anak-anak sekarang ini sangat beda jauh ya. Beda jauh. Nah, menjadi PR bagi kita semua yang pada akhirnya memang tidak mudah. Jadi salah satu contoh adalah di mana konsentrasi anak-anak atau murid itu semakin menurun ya. Tingkat konsentrasi anak ketika menerima pelajaran di kelas itu rendah. Bagaimanapun contoh, pikiran mereka sudah terbagi dengan mungkin game-game yang dalam tanda kutip lebih menarik mungkin dari cara kami menyampaikan pembelajaran ya begitu ya. Akhirnya mereka ini kayak sulit untuk menarik fokus mereka ya. Jadi fokus mereka semakin menurun gitu ya. Jadi itu, lalu juga kalau kita perhatikan daya juang ini dalam arti kayak mereka itu lebih mudah menyerah. Anak-anak ini kayak dulu dengan, kalau masa kami dengan keterbatasan yang ada, katakanlah dulu matematika, alat bantu yang bisa kami pakai itu potongan-potongan bambu untuk menghitung. itu ya, itu masa lalu. Tetapi sekarang mereka sudah pegang kalkulator. Jadi nggak mau mikir berat-berat. Nah, sementara kita memang sekali lagi
bukan kami mengajak para murid itu kembali pada masa dulu, bukan. Tapi nilai-nilai itu turun, gitu ya. Jadi fokus, lalu daya juang, begitu dalam diri mereka mau nggak mau ini tugas yang tidak mudah, jadi sangat berpengaruh, ya. Terakhir Bapak bolehkah diceritakan satu pengalaman pribadi yang berkesan selama mendidik anak-anak di SD yang menunjukkan bahwa pendidikan karakter benar-benar memberi dampak nyata pada anak-anak. Baik, salah satu contoh. Contoh sebenarnya bukan bagi mungkin kita yang dewasa itu terlalu sepele begitu, tapi ketika kita melihat bahwa anak-anak ini kan masih berproses berproses dalam pembentukan karakter, baik emosional lah semua, dan termasuk karakter ini, konteksnya karakter, mereka itu masih berproses. Kita tidak bisa menyamakan mereka dengan kita yang sudah dewasa. Kadang-kadang kita memiliki kecenderungan memperlakukan mereka seperti orang dewasa tapi bertubuh kecil. Nah itu yang tidak boleh. Kita pun harus bahas bahwa mereka sedang berproses. Nah, contoh pengalaman. Ini terjadi di ruang ini. Begini, beberapa waktu lalu ketika istri saya datang, saya sedang mengajar kelas 3. Nah, istri saya datang masuk sini lalu memberi salam tanpa saya komando atau saya beri apa-apa. Itu yang pertama, mereka memberi salam, selamat pagi, gitu. Nah, lalu saya melihat ada 2 anak putri yang mendekat ke istri saya. Yang mendekat, apa yang dilakukan 2 anak putri ini? Memberi salam, lalu yang satu membantu istri saya mengambil tasnya dan meletakkan. Itu yang satu. Yang satunya, karena istri saya juga bawaan, itu diambil, diletakkan. Nah, setelah itu bercakap-cakap santai, gimana Bu ini? Waktu saya melihat itu sepele. Tapi yang saya mau tekankan adalah anak seusia itu dengan ide atas kemauannya sendiri, timbul dalam hatinya melakukan tindakan seperti itu. Bukankah itu menurut saya sesuatu yang membanggakan, gitu ya? Jadi, betul. Jadi maaf, kadang-kadang ada seseorang yang mungkin secara usia lebih dari itu tidak melakukan itu, gitu ya. Tapi ketika saya melihat itu, luar biasa itu. Saya melihat itu menjadi sesuatu yang wow bagi anak seusia itu, gitu ya. Sebelum kita akhiri podcast hari ini, Bapak, kalau boleh, Bapak bisa memberikan satu pesan khusus untuk anak-anak sekolah supaya mereka tumbuh menjadi generasi yang berkarakter. Oke, satu pesan. Begini, anak-anak, kalian harus menjadi orang yang pinter, hebat. Tetapi jangan lupa kalian harus menjadi pribadi yang berkarakter. Mungkin dengan kepintaran dan pengetahuan kalian bisa menjadi orang yang terkenal. Tetapi hanya dengan karakter kalian akan menjadi orang-orang yang dihormati. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di penghujung podcast saya. Apalagi karena ini podcast pertama kali saya ini, Bapak, dengan tema cara mendidik untuk membentuk karakter di sekolah dasar. Jadi langkah awal yang pas banget karena karakter adalah fondasi utama untuk menjadikan anak. Terima kasih banyak kepada Bapak Purnama STH yang sudah berkenan hadir dan berbagi pengalaman dan semoga apa yang kita bahas tadi bisa menginspirasi untuk calon guru dan juga orang tua dan semua pendengar yang peduli dengan pendidikan karakter bagi kita. Dan tentu saja terima kasih untuk pendengar yang sudah setia menemani hingga awal dan akhir. Tetap semangat mendidik dengan hati dan mari kita sama-sama membangun generasi yang cerdas dan berkarakter mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.